Udin, pada sebuah peserta webinar, saya ucapkan selamat malam, salam sehat, selalu bisa bekerja, kekuatan, terhindar dari wabah, musibah dalam bentuk apapun. Kepada umat Kristiani, saya tidak kebagian mengucapkan selamat Natal. Semoga damai menyertai Bapak Ibu sekalian. Kepada teman-teman seiman, saya ucapkan Baike Tungten, salam kebajikan. Saya akan mulai dengan share screen. Oh, ini nggak bisa share screen. Bisa, Pak. Belum diizinkan ya? Bisa, Pak. Silakan. Ya. Ya, ini judul yang akan saya bawakan sekarang adalah ajaran Konfusius atau Konghucu antara filsafat dan agama. Saya biasa menulis dengan bahasa dengan tambah tulisan Hanse bahasa Tionghoa. Ya, itu ciri khas saya. Jadi maaf kalau bisa mengganggu, tapi saya akan berusaha untuk mengurangi istilah dalam bahasa Tionghoa sedapat mungkin bahasa Indonesia, kecuali memang yang harus diucapkan. Kita mulai dengan istilah agama Konghucu yang suka kita pelajari. Itu sebenarnya istilahnya kadang-kadang disebut Lucia. Itulah ajaran Konghucu, filsafat atau sistem pemikiran, pandangan hidup. Nah, yang kita sebut agama di Indonesia itu Luciao atau Kungciao. Agama Konghucu. Di samping itu ada yang disebut Yuxie, pelajaran tentang Konghucu, mulai sejarahnya, dan mungkin cara berpikirnya, budayanya, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan Konghucu, tapi di luar agamanya, bisa ritualnya, kelengkapan ritual, kelengkapan sembahyang, hari-hari raya, penentuannya, dan di dalamnya agama tidak ada, tapi kita sebelumnya jika saya menyampaikan ada salah paham dalam masyarakat Indonesia pengagama Konghucu. Untuk itu kita lihat, simak, ada berita. Ya, saya ambil websitenya seperti ini dari internet. Di sini dikatakan, simak filosofi kelenteng, tempat ibadah agama Konghucu yang berwarna merah. Ya. Nah, kenyataannya yang disebut kelenteng itu sekarang lebih banyak yang berwarna kuning. Ya. Jadi bukan merah, itu yang dulu-dulu. Nah, di sini dikatakan bahwa seperti yang umumnya telah diketahui, tempat ibadah bagi masyarakat Tionghoa yang menganut agama Konghucu pada umumnya adalah kelenteng. Tapi di sini di bawahnya dikatakan kelenteng menjadi tempat ibadah untuk memeluk Tridharma, tiga agama, yaitu Konghucu, Taoisme, dan Buddha. Jadi di sini saya juga lain. Agama Konghucu itu tidak sama dengan Tridharma. Saya tidak tahu, tidak pernah juga mempelajari apa itu Tridharma, apakah itu agama atau himpunan atau seperti apa. Tapi di situ ada ajaran Konghucu. Saya pernah mengikuti webinar tentang ibadah agama Konghucu yang dilakukan oleh umat Tridharma. Cara ibadahnya berbeda dengan yang dilakukan oleh Konghucu yang saya ikuti selama ini. Nah, di sini dikatakan, mari simak ulasan selengkapnya berikut ini. Nah, di situ ada gambar. Di sini katanya suasana dari Kelenteng Hok Lai Kyong. Saya ini ada di Bekasi nih, Jalan Kenari. Saya pernah ke tempat ini memberikan presentasi tentang agama Konghucu. Nah, mereka itu tata ibadahnya juga lain, saya tahu persis. Lalu saya sempat keliling juga ke sini. Nah, ini ada tempat ibadahnya atau altarnya. Kalau kita lihat di sini Kwan Sing Nekun. Kalau saya baca ini bahasa Tionghoanya itu Kwan Sing Cicin.
itu persembahan atau tempat ibadah kepada Kuan Kong atau Kuan Yi. Nah, kemudian di sini ada Kuan Im Posat, yaitu Kuan Si Pusat. Jadi ini Buddha. Nah, satu lagi apa? Saya tidak jelas ini, tidak bisa baca. Jadi itu Tridharma seperti itu. Saya keliling kelenteng, tidak ada kimsin atau patung Nabi Konghucu. Ya. Jadi meskipun Tridharma tidak ada. Mereka tuh juga mendambakan guru-guru Konghucu untuk memberikan presentasi atau pelajaran kepada mereka karena tidak ada. Ya. Itu kira-kira yang diajarkan di dalam Tridharma seperti itu. Nah ini yang dari Bandung nih, tempat saya dulu belajar sampai sekarang sebenarnya. Nah ini altarnya itu hanya Nabi Konghucu. Di sini ada kimsin, ada gambar, ya sederhana. Altarnya juga hanya ini tempat sembayangnya. Nah kita sebutnya tempat ibadah ini Kumiao. Kalau di Surabaya namanya Wen Miao. Wen itu menunjukkan pada sastra atau mungkin juga nama Raja Cewenbang. Itu salah satu nabi juga dalam agama Konghucu. Nah, jadi ini adalah tempat ibadah yang di bawah pembinaan organisasi agama Konghucu di Indonesia sebutnya Matakin atau Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Nah, kalau di Bandung atau di daerah-daerah lain ya mungkin juga itu disebutnya Makin atau Majelis Agama Konghucu Indonesia. Nah, itulah yang kita sebut agama Konghucu versi saya sekarang ini. Jadi bukan agama Konghucu yang masuk dalam Tridharma. Mungkin itu perlu ada sesi tersendiri itu biar ada pembanding. Nah, ini bukan materi muatan atau substansi dari agama Konghucu, tapi sering dilakukan oleh orang Tionghoa. Orang tidak ngerti, anggapnya ini adalah bagian dari amalan atau pelaksanaan agama Konghucu. Itu Feng Shui, 8 karakter atau istilahnya pace, itu untuk menghitung nasib orang, watak orang. Kemudian juga membaca garis tangan, membaca wajah. Ada 12 sio, ada ramalan Jamsi itu di kelenteng ya. Kemudian ramalan orang kemasukan, ada orang bisa kemasukan. Ada terapi atau pengobatan, istilahnya macam-macam. Ya, tetapi itu dilakukan oleh orang yang mempunyai karakter atau sifat rohaniwan. Jadi bukan manusia ya biasa gitu. Nah, ada juga yang disebut apa yang dilakukan oleh Konghucu dipelajari, tapi juga dipelajari oleh aliran lain. Tentu saja agak beda. Itu konsep yin yang. Itu juga banyak di mana-mana ada. Kemudian ada istilahnya 5 unsur. Ya, tapi di dalam agama Konghucu yang benar itu adalah 5 gerak atau istilahnya using. Ada 10 cabang langit dan 12 digunakan untuk perhitungan kalender Imlek. Lalu hukum alam, tahu ya, semua agama yang ada dari Tiongkok itu selalu cerita tentang Tao. Nah, tafsirannya berbeda-beda. Berikut, nah ini Dharma itu di Tiongkoknya namanya Yusu Tao. Lu itu ajaran Konghucu, Shi itu Sijiamoni, Sakyamuni, Buddha. Tao itu Tao Chiao atau Tao Chia, aliran atau ajaran agama Tao. Nah, kita lihat ada Lucia. Ternyata di Tiongkok itu agama Buddha itu ada Sicia atau Lucia, itu filsafat Buddha. Ya, itu juga mungkin yang dipelajari oleh orang-orang dari Barat. Kemudian, nah ini kalau yang agama Buddha itu disebutnya Po Jiao. Kemudian, nah, Tao sendiri ada 2 istilah yang sangat fundamental bedanya, yaitu Tao Chia atau Tao Xiao. Nah, tapi ini ada lagi, yaitu kepercayaan rakyat. Nah, itu dasarnya itu kepada pemujaan kepada alam, pemujaan kepada leluhur. Lalu dia membuat juga adat kebiasaan yang sifatnya
sakral, nilai-nilai tabunya banyak. Ya, kemudian ada Xiao atau pendidikan keluarga. Ada juga senfa mitologi, ada juga cerita rakyat. Terus itu berkembang, kadang-kadang campur aduk, bisa masuk ke pelajaran yang masing-masing disebutkan di atas ini. Ya, orang dari luar, apalagi di Indonesia, sehingga orang nyebutnya itu Konghucu aja semua gitu. Nah, ini yang terjadi. Nah, itu makanya kalau di dalam filsafat hukum dulu saya pelajarin, kalau mau lihat gunung ya naiklah ke gunung, jangan cerita dengar dari orang. Kalau mau tahu laut ya turunlah ke laut gitu. Nah sama, kalau mau tahu ajaran Konghucu ya harus mengikuti. Kalau lihat berita-berita di koran ya seperti ini ya. Nah sekarang kita cerita tentang aliran. Nah ini cerita tentang ajaran Konghucu sebagai sistem dari filsafat. Ini sebelumnya ini timbul istilahnya disebut 100 aliran pemikiran atau 100 filsuf sebelum zaman dinasti Qin. Nah, ada 100. Sebelumnya sebenarnya tidak 100. Ya. Nah, 100 aliran itu mempunyai zaman sebelum Qin, dia punya pemikiran yang berkembang. Nah, ini tahunnya ini, yaitu tahun 770 sampai 2200 sebelum Masehi, yang kita sebut periode musim semi dan musim gugur, beserta periode negara-negara berperang. Ya, ini zaman dinasti Zhou Barat. Nah, ciri-cirinya periode kekacauan, perang, saling aneksasi antar negara. Tapi di samping itu zaman keemasan filsafat di Tiongkok. Berbagai pemikiran ini berkembang, didiskusikan. Tapi ada intinya, yaitu kita perubahan. Mempengaruhi gaya hidup, kesadaran sosial hingga saat ini. Jadi istilah-istilah filosofi yang berkembang pada zaman ini sampai sekarang itu sebagai ungkapan. Kalau kita belajar bahasa Tionghoa, ada yang nama peribahasa. Nah, kemudian timbul masyarakat intelektual yang menjadi acuan panutan penguasa negara. Penguasa sendiri dijadikan sandaran untuk mempertahankan posisi dominan dalam masyarakat. Jadi bisa mengalahkan lawan filosofisnya. Masa ini berakhir dengan berdirinya Kekaisaran Qin. Jadi bukan berdiri, sebenarnya berubah dari statusnya negara feodal atau negara Qin menjadi Kekaisaran Qin. Nah itu nanti kita lihat lagi di bawah. Nah kalau kita lihat periodisasi sejarah Tiongkok, nah ini sebelum ajaran Konghucu itu berkembang pada masa ini. Bahasa 3 maharaja, 5 kaisar. Itu disebutnya Sanpang Uki. Nah itu ada tokoh yang namanya Fuxi. Lalu zaman dinasti Xia ada yang namanya Pa Yi atau Yi yang terkenal pengendari banjir. Zaman dinasti Tang ada Centang. Nah ajaran-ajarannya itu masih ada dalam kitab suci agama Konghucu. Nah yang paling banyak itu zaman ini. Kita zaman dinasti Zhou, kita bisa bedakan Zhou Barat dan Zhou Timur. Nah, Zhou Barat ini masa pendirian dinasti Zhou. Sebelumnya ada negara Zhou di bawah kekuasaan dinasti Shang. Jadi sejak Zhou Wang mengalahkan Sang Zhuang dari sini, lalu berdiri sebagai kekaisaran. Nah, kekaisaran itu di belakang nama kaisarnya disebutnya Wang. Misalnya Zhou Wenbang, Zhou Uwang. Kalau negara-negara feodal di bawahnya itu Kong. Gelarnya itu istilahnya Raja Muda bahasa Indonesia. Nah, Nabi Konghucu itu hidup zaman musim semi dan musim gugur. Jadi Zhou Timur. Ya. Jadi di sini ada Zhou Wenbang, ada Zhou Kong, itu penulis atau inisiator dalam agama ajaran dulu. Kemudian di sini ada Nabi Konghucu.
pada zaman periode negara berperang hidup Mengzi, ada Xinzi. Itu mereka tokoh-tokoh ajaran Konghucu. Nah, di sini aja mengalami pasang surut perkembangan agama Konghucu. Nah, kita periodisasinya ini lebih jelas ya. Zaman Zhou itu tahun 122 221 ya. Kemudian di sini ada Zhou Barat. Nah, Zhou Timur dibagi dua menjadi zaman musim semi dan musim gugur. Kemudian zaman negara-negara berperang itu sampai berdirinya dinasti Qin. Nah, asal usul periode perubahan. Kita lihat di Indonesia ya, kita perubahan itu disebutnya Yaking. Ini transkrip dengan logat Hokkien. Jadi kitab suci Yaking. Ini satu-satunya yang dikeluarkan oleh Matakin untuk pedoman umat Konghucu Indonesia. Kalau kita ke Gramedia, banyak buku dengan judul seperti ini nih, I Ching. Ada dengan I Ching. Judul tulisan Tionghoanya seperti ini. Saya pernah beli, isinya sebagian kecil sama dengan I Ching. Yang lainnya itu yang disebut, yang tadi saya sebutkan di luar agama Konghucu. Ya, saya tidak mengatakan salah, tapi tidak diterima dalam agama Konghucu yang di bawah naungan Matakin. Nah, I Ching ini sering juga disebut Yixie, seperti tadi Lucia, ada Lucie. Ini Yixie itu mempelajari segala macam pelajaran tentang perubahan. Itu adalah teori pengembangan I Ching. Jadi buku I Ching ini tipis, isinya juga sedikit. Kalau orang belajar dari sini, apalagi kalau terjemahan bahasa Indonesia, ya kalau saya ngomong gitu, tapi kalau orang kalau bahasa Tionghoa lebih susah lagi mungkin. Ya, tapi untuk mengerti ini susah. Memang salah satu buku yang paling susah. Makanya orang belajar Yixie, itu banyak tafsir terhadap I Ching. Ya, itu lebih mudah. Sudah baca Yixie, belajar Yixie, kemudian kita belajar I Ching itu lebih mudah. Nah, buku ini sebenarnya buku wajib bagi penganut agama Konghucu karena sering disebutkan Xinjing Tesou Ta Tao Ziyuan, induk dari kumpulan kitab. Nah, itu di dalam agama Konghucu dan kitab-kitab aliran filsafat lain, itu mereka punya kitab yang disebut Qing, yaitu buku yang ditulis oleh orang-orang yang sekelas nabi, makanya disebut Qing. Nah, kalau orang-orang yang buku-buku lain kadang-kadang Su, kadang-kadang Chuan. Nah, dari Qing ini yang paling tinggi kedudukannya adalah I Ching, kitab perubahan. Jadi sumber dari jalan besar adalah ini. Jadi sumber dari atau jalan besar. Itulah yang seharusnya dibaca oleh umat Konghucu. Nah, berikut ini asal usulnya gimana? Nah, ini di zaman ini ya, zaman sebelum zaman dinasti Xia. Ini ada orang tokoh namanya Fuxi. Kita sebutnya Nabi Purba, ya, Nabi kuno, paling kuno. Nah, ini orang itu terkenal selalu mengamati gejala alam dalam hidupnya sehingga bisa meramalkan kapan akan hujan, kapan akan panas. Itu berdasarkan tongkat, terus dilihat ada bayangan tongkat itu kalau lihat sinar matahari seperti apa. Dari pelajaran itu dia bisa membuat peta tentang alam semesta. Nah, ini kemudian dia dianggap sebagai kepala suku atau raja. Nah, pada suatu hari di Sungai He itu Huanghe, Sungai Kuning, sekitar tahun 2800 sebelum Masehi, dia melihat ada hewan yang seperti ini muncul, ya, disebutnya naga kuda atau kuda naga, lumah. Ini kepalanya naga, tapi badannya kuda. Nah, di punggungnya
ada gambar seperti ini. Ya, saya nggak bisa jelaskan, tapi kira-kira yang putih ini jumlahnya ganjil itu adalah yang. Yang hitam ini jumlahnya genap, itu adalah yin. Dari yin yang itu kemudian berkembang menjadi gambar pakwa. Itu ada trigram, ya, ada nanti ada 8 buah trigram, ya. Nah, kalau ditumpuk trigram dengan trigram itu menjadi heksagram. Jadi bagan dengan 6 garis. Nah, jumlahnya ada 64 heksagram. Nah, yang disebut 8 trigram di sini atau pakwa, ya. Di sini pakwa, ya. Itu ini, ya. Nah, kalau kita lihat ini apa aja? Nah, itu adalah tanda, ya. Jadi bukan simbol. Itu langit, ada paya-paya itu rawa, ada api, ada guntur, ada angin, ada ini air, ada gunung, ada bumi. Nah, ini sebenarnya hanya simbol, ya, bukan simbol, tanda. Jadi ya lambang lah, ya. Jadi sama sekali bukan menunjukkan pada bendanya, tapi ada sifat-sifatnya mungkin seperti itu. Nah, kemudian dari gambar-gambar trigram itu, ya, tadi ini trigram, ya, masing-masing ada garis yang, ada garis yin. Kemudian dari 8 ini disusun seperti ini. Ini disebut gambar pakwa yang dibuat oleh kursi, yaitu disebut Xian pakwa. Nah, kalau ditumpuk jadi seperti ini, heksagram ada 64. Nah, masing-masing orang yang belajar kitab perubahan, ini kuah ini punya arti sendiri. Nanti tiap garis ini mempunyai arti sendiri. Nah, itulah yang sumber daripada agama Konghucu, itu harus belajar seperti itu. Nah, kemudian ada Tai, itu terkenal karena pengendali banjir, karena dia berhasil mengendalikan banjir di Tiongkok pada zamannya, maka dia diangkat menjadi raja di antara rakyatnya. Nah, dia mendirikan dinasti Xia atau Xia Chao. Nah, pada zaman Tai memerintah itu kemudian muncul kura-kura nih, ya, itu di Sungai Lo. Tadi Huang He, Sungai Ho. Kura-kura ini seperti ini, ya. Nah, gambarnya juga seperti ini, ada yin, ada yang. Nah, ini I Ching itu menafsirkan ini. Berikut, nah ini di dalam I Ching itu ada kalimat begini. Tuhan, ya, menciptakan benda yang mempunyai kekuatan rohani, yaitu yang tadi kuda berkepala naga dan kura-kura itu. Nah, Nabi memanfaatkan. Nah, itu Nabi dalam agama Konghucu itu adalah orang yang bisa membaca pesan-pesan dari Tuhan. Ya. Dalam agama Konghucu, kedua gambar tadi ini disebut wahyu dari Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah bicara langsung kepada manusia, itulah wahyu. Nah, di situ membuat ilustrasi tentang gerakan langit dan bumi. Itu ada yin, ada yang, menimbulkan perubahan dan peluburan, tianhua. Yaitu teori tentang terjadinya alam semesta itu karena ada gerakan langit dan bumi. Jadi gerakan langit itu yang, bumi itu yin. Jadi menimbulkan perubahan dan tercipta yang lain. Nah, Nabi mengikutinya. Kemudian Tuhan menurunkan siang, itu tanda-tanda peta di alam semesta yang memberikan seperti firasat bahwa itu kita akan tentang rahmat dan nahas. Dan kita pelajari tentang rahmat nahas. Rahmat itu sering diterjemahkan orang dengan ti, itu artinya keberuntungan. Siung itu nahas,
orang rasial. Tapi dalam agama Konghucu itu tidak bicara itu, untung rasial. Jadi orang bernama mendapat rahmat artinya orang yang mempunyai menghadapi gejala atau mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapannya. Ala yang khas ya tidak sesuai dengan harapannya. Lalu kalau waktunya berubah, tempatnya berubah, maka rahmat khas juga akan berubah. Nah, itu yang disebut itu perubahan. Nah, Nabi membuat babaran petanya. Jadi nanti dibuat uraiannya. Dimunculkanlah wahyu huthu. Yang tadi yang kuda naga itu, kemudian ada losu. So, bisa buku, bisa surat. Ini dianggapnya itu surat itu. Tulisan sungai lo. Dan Nabi membakukannya. Artinya memberikan penafsiran terhadap dua kitab dari langit yang tanpa tulisan. Karena puisi juga buta huruf kalau ada tulisan. Jadi memang suasana waktu itu tanpa huruf. Nah, kemudian berdasarkan dua kitab ini, ada orang namanya Senong. Biasa disebutnya Dewa Pertanian. Dia menulis Lian Sangi, yaitu kitab perubahan Lian Sang. Nah, dimulai dengan Ken. Lalu dia, di situ juga ada ada gambaran seperti heksagram gitu, tapi tidak ada uraiannya. Mungkin ini juga masih buta huruf. Nah, waktu zaman ini Huangti ini beda dengan kaisar. Ini Huangti itu kaisar kuning, ya. Menulis Wei Chang'e. Jadi dengan 64 kuah heksagram diawali dengan Kun yang nomor satunya. Nah, saat ini juga sama, belum ada tulisan, keterangan, baru gambar-gambar saja. Tapi ini dianggap sebagai cikal bakal dari kitab perubahan. Nah, berdasarkan dua kitab yang sebelumnya, nah ini ada pendiri kerajaan Chou Wenbang, ya, dengan anaknya itu namanya Chou Kung. Dia menyusun 64 heksagram, lalu diberi keterangan. Rupanya waktu itu sudah ada tulisan. Jadi tiap heksagram itu dijelaskan ini apa, ya. Kemudian anaknya Chou Kung di sini ya, dia menuliskan tiap garis itu dalam, jadi satu heksagram ada 6 baris, tiap baris dia tulis itu maksudnya apa. Nah, itu kita sebutnya ini ya Yaozi ya. Nah, hasil karya waktu itu ya namanya Chouyi hasilnya. Jadi Chouyi itu sama dengan Lian Sanyi, ada Gui Chang'e, tapi yang Gui Chang'e, Lian Chang'e itu dulu semuanya udah hilang. Kalaupun ada, katanya zaman sekarang itu dilakukan keasliannya. Yang ada sekarang itu Chouyi yang kita kenal sekarang ini. Nah, jadi ini ada Sanyi ya, ini ada dua Lian Sanyi, Gui Chang'e. Ini duanya hilang. Yang sekarang ada itu Chouyi. Nah, kemudian Nabi Kongzhi dia membuat tafsiran, dia keterangan yang disebut 10 bab atau 10 sayap atau 10 karangan. Ya, dia sudah itu menulis melengkapi itu. Nah, dulu itu bagian terpisah. Itu dari Chou Wenbang, dari Chou Kung, ada yang namanya Chouyi, kemudian ada I Ching yang ditulis oleh Nabi Kongzhi. Nah, sekarang ada Chouyi, ada I Ching. Mana yang lebih utama, mana yang pokok? Ini ada dua pandangan. Yang pertama, yang dulu itu namanya Chouyi, lalu hasil karya Nabi Kongzhi namanya Yichuan atau 10 sayap atau 10 karangan. Gabungan antara dua ini namanya I Ching. Nah, umat Konghucu sampai sekarang belajar ini. Kemudian pandangan kedua, I Ching. Jadi yang dibuat oleh Chou Wenbang itu namanya I Ching. Tapi ditambah dengan uraian dari Konghucu itu namanya Chouyi. Nah, umat di luar Konghucu dia hanya tahu Chouyi. Dia tidak mengakui yang ditulis oleh Nabi Konghucu. Maka saya punya buku judulnya Chouyi,
loh kok ini 10 sayapnya nggak ada? Ya memang itu di luar Konghucu. Jadi saya pikir ini gabungan antara ini. Jadi pandangan ini membuat orang jadi tentang agama Konghucu juga berbeda-beda. Kalau tidak mengerti ini, wah bisa salah tafsir. Nah, sekarang kita cerita tentang aliran-aliran filsafat pada zaman musim gugur dan musim semi dan musim gugur. Nah itu mereka tuh semua menafsirkan Chou-i, itu buku yang ditulis oleh Chou Wang dan Chou Kung. Nah pada musim semi dan musim gugur itu terjadi keemasan, masa keemasan dalam pikiran, ya. Di sini Chou Sin Setai, Sin itu sebenarnya artinya hati, tapi di sini artinya pikiran, ya. Jadi pada masa-masa itu katanya bersamaan, wah ini di India ada Siddhartha Gautama, ini di Tiongkok ada Lao Tzu, Kongzi dan lain sebagainya. Kemudian di Yunani ada Socrates, Aristoteles, lalu di Yerusalem, di Israel itu ada nabi-nabi sampai Yesus. Nah, saya lihat dalam sejarah kebudayaan Tiongkok, sejarah filsafat Tiongkok yang disebut Chou Sin Setai itu nggak ada. Zaman keemasan pikiran. Lalu saya cari, ini maksudnya sumbernya dari mana? Ternyata ini katanya dari buku Karl Jasper. Ya. Nah, ini dari Wikipedia nih. Dalam bahasa Inggris saya terjemahkan seperti ini. Oh, itu Axis Age, zaman yang kritis, zaman penting. Ya. Nah, pada masa ini pemikiran di Persia, India, Tiongkok, Palestina, dan Yunani Romawi ada perkembangan agama dan filsafat. Ya. Nah, dulu agama dan filsafat itu sama. Katanya filsafat juga asalnya dulu dari mitologi, ya, tentang dewa-dewa. Jadi itu yang berkembang. Tapi ini ada kelemahannya karena rentang abad ke-8 sampai ke-3 sebelum Masehi jauh amat, 500 tahun. Masa pola berpikirnya seperti itu? Nah, ini kelemahan dari Jasper ini. Tapi setidak-tidaknya saya udah tahu bahwa yang ditulis dalam abad pencerahan zamannya Nabi Kungke itu dari sini asalnya. Nah, itu kalau kita mau mendalami ya buku ini yang kita baca. Nah, kemudian apapun aliran filsafat pada zaman Kungke, ya, pada zaman Nabi Kungke, itu kira-kira tujuannya ya mirip-mirip lah, negaranya aman, warga negaranya hidup tentram, menjalankan usaha dengan tenang, negaranya besar, ya, lalu hidup rasa tenang, puas mikir tempat tinggal. Nah, ini alamnya seperti ini. Anginnya ya cocok untuk pertanian lah, demikiannya hujan ya sekedar untuk kesuburan dalam pertanian. Lalu ini istilahnya ya jiwanya tenang, ya jiwanya tenang, aman seperti ini. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin gemah ripaho jinawi tatakan kata rahaja. Kira-kira seperti ini filsafat aku tuh pokoknya kalau rakyat bisa mencapai filsafat seperti ini ya baik. Kalau filsafatnya tidak mencapai ini ya tidak baik. Jadi ini aliran-alirannya seperti ini banyak dan mereka dikatakan dalam persaingan, ya. Taikya dan Taikya itu 100 aliran, Cheng itu bersaing, Ming itu berkicau. Jadi tiap hari kerjanya berdebat saja, ya. Nah, kalau ada satu buku yang ditulis oleh Sematan, kemudian ada yang ditulis oleh dilanjutkan oleh anaknya. Nah, itu Sematian. Sematian ini adalah penulis catatan sejarah, merupakan historiografi yang pertama dan terlengkap untuk sejarah Tiongkok sampai hari ini. Nah, di dalam tulisan Sematian ini dikatakan dulu tuh sebenarnya ada 6 aliran, yaitu Yin Yang, Yu, Mo, Nama atau Bing, nama aliran nama, aliran legal, aliran Tao. Dari 6 itu kemudian berkembang. Nah, ini Sematan, ini Sematian. Dari berkembang jadi
9 nih. Ada Lucia, ada Taucia, ada Jinyangcia, ada Facia, ada Mingcia, ada Mohis ya. Nah ini Tunghangxia itu ada koordinasi strategi perang. Jadi negara-negara waktu zaman negara berperang. Jadi ceritanya juga tentang bagaimana saya harus mengarahkan negara Qin. Ada lagi Nungxia ini pertanian. Ada lagi Xiaosucia tukang dongeng. Jadi dari dongeng-dongeng itu dicari nilai-nilai moralnya, yaitu dilanjutkan dari generasi ke generasi. Nah, perkembangan selanjutnya disebutnya 9 aliran, tapi ada 10 filsafat. Disebutnya apa? 10 filsafat tadi ada di ke-9 tambah 1 itu namanya agama Buddha. Jadi di Tiongkok sudah berkembang 10 aliran, ya 10 filsafat. Kemudian ditambah lagi menjadi 12, ya sampai hari ini 12 yang besar, yang tercatat dalam sejarah. Tapi yang kecil-kecil, yang sekedar hidup, lalu tidak lama udah hilang dengan sendirinya. Nah ini yang 2 itu yang 1 yang harus mendapat catatan, itu Pincia atau filsafat perang, filsafat militer. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris The Art of War, atau dalam bahasa Indonesia siasat perang. Sesudah saya pelajari isinya, ternyata yang benar tuh filsafat perang. Karena itu kan filsafat. Jadi atau filsafat militer, penulisnya Sun Bu. Kemudian ada lagi keturunannya beda 100 tahun namanya Sun Bin. Ini zaman negara berperang. Ini negara zaman musim semi dan musim gugur. Nah, ini sebenarnya disebut perang, tapi sebenarnya mereka menghindari perang untuk kemanusiaan, untuk pelestarian kota, budaya, alam semesta. Karena perang itu sering rusak. Makanya dia mengajarkan bagaimana perang yang cepat, ya. Dan ini sangat menarik karena bisa merubah pandangan kita. Kenapa orang dulu filsuf anti perang? Ya, ini ceritanya ada dalam ini. Nah, ini kalau kita lihat peta-petanya, aliran-aliran filsafat itu dari tersebar, bukan di dalam satu kotak. Malah itu berdasarkan tersebar dalam beberapa negara pada waktu itu. Dan ini juga pelajarannya gambarnya petanya seperti ini. Nah, yang menarik ini ada 5 itu dari yin yang, ya. Itu ada pusing 5 unsur. Ya, itu dipakai oleh agama Konghucu juga. Nah, di sini dalam aliran yin yang juga ada. Nah, sekarang bagaimana agama Konghucu itu dalam dinasti Qin dan dinasti Han. Nah, sebelum zaman negara negara berperang, jadi zaman semi gugur, itu banyak sekali. Dihitung-hitung itu artinya ada 200 negara besar kecil. Kemudian pada zaman negara-negara berperang tinggal 7 negara, yaitu mereka lebih banyak perangnya daripada damainya, yaitu negara Qin, negara Chu, negara Han, kemudian ada negara Qi, negara Tao, negara Wei, negara Yan. Nah, disebutnya negara pahlawan, 7 pahlawan. Nah, ini kalau lihat petanya seperti ini, negara Qin, Han, Wei, Cao, dan Qi. Dan ini Chu. Nah, itu akhirnya satu persatu itu dikalahkan oleh negara Qin. Kemudian timbul kekaisaran Qin. Jadi negaranya sudah ada sebelum kekaisaran itu muncul. Nah, di bawah pimpinan jenderal perang ini, ya, itu Chung Yuan, itu dataran Tiongkok yang mereka tahu, tapi wilayahnya tidak seperti Tiongkok sekarang. Itu Chung Yuan ini ya dataran tengah terjemahannya. Kalau diterjemahkan istilah lainnya tuh Tianxia, bawah langit atau kolong langit. Ya, jadi negara-negara itu satu persatu dikalahkan. Ya. Kemudian pada tahun-tahun ini akhirnya semuanya kalah di bawah Qin. Dimulai kekaisaran Qin, rajanya Qin Shi Huang. Jadi sebenarnya ada Qin Bang, Raja Qin. Sekarang istilahnya Qin Shi Huang. Nah, ini bagaimana imbasnya terhadap agama Konghucu? Nah, ini zaman dinasti Zhou
saudara raja jenderal yang berjasa itu di daerah, dibeli daerah, itu feodal atau vasal, ya. Kemudian di situ dia mendirikan kerajaan juga turun temurun. Nah, kebijakan ini dijalankan adalah yang dilakukan oleh Qin menghapus sistem feodalisme, ya. Nah, keluarga ini Qin jadi negara kesatuan, tidak lagi otonomi. Jadi orang-orang jenderal yang menang perang itu membantu Qin Shi Huang bagaimana? Ya udah, kamu jadi rakyat aja, jadi petani. Oh, bayangkan jenderal yang sangat dihormati di medan perang sekarang jadi petani, jadi objek untuk dipungut pajak gitu, untuk kerja paksa bagi kerajaan. Jadi mereka banyak yang tidak suka kepada Qin Shi Huang. Nah, ajaran tentang feodalisme itu ada di dalam buku yang dikeluarkan oleh Zhou yang kemudian menjadi pedoman ajaran Konghucu. Maka itu dia dimusuhi oleh aliran legalisme atau pajak. Nah, ini tokohnya jadi perdana menteri di Qin itu namanya Li Shi. Nah, kemudian ada lagi teori ini dalam kitab Mengzi. Ini disebutnya, oh ini rakyat itulah yang mulia. Air yang kedua, raja itu paling ringan. Nggak ada di Qin Beijing. Paling enteng, nggak ada artinya. Wah, ini teori kedaulatan rakyat yang dikembangkan itu sebenarnya dari Mengzi. Itu bisa dibuktikan itu Montesquieu, Rousseau itu baca buku ajaran Konghucu. Nah, kemudian dalam negara modern politik untuk mendirikan negara itu ada 3 unsur negara. Itu tahun 1933 dalam konvensi Montevideo, bahasa antebellum Perang Dunia Pertama kedua. Dia menentukan syarat-syarat untuk berdiri negara. Ada rakyat, ada tanah air, ada wilayah, itu mungkin ada juga pemerintahan yang berdaulat. Ternyata itu sudah ada di dalam kitab Mengzi. Kitab ini, kalau kemarin Ibu Sandrina saya cerita tentang kerajaan Ming ya, Yongle, dia nggak senang dengan pelajar ini. Karena raja-raja itu tianzi, mandate of heaven, pemegang mandat dari Tuhan. Loh, kalau saya dianggap enteng seperti ini, makanya ajaran Konghucu bagi Qin Shi Huang itu tidak menyenangkan, melegitimasi kekuasaan raja. Nah, oleh sebab itu, ini ajaran Konghucu dilarang pada zaman Qin Shi Huang. Nah, lalu mereka melakukan gerakan orang dikubur hidup-hidup. Lalu ada yang paling penting itu semua kitab klasik berbagai aliran, terutama Konghucu, itu dibakar, namanya Rensu. Nah, ini suasana pembakarannya, kecuali katanya I Ching, kitab perubahan yang tidak dibakar. Karena itu buku ramalan waktu itu, ya. Nah, itu dalam bentuk seperti ini nih, bambu yang diikat, bilah-bilah bambu yang diikat. Nah, pada zaman Han, ini pendirinya Liu Pang, kemudian sudah jadi raja namanya Han Kaozu. Ini ada 2 dalam sejarah Tiongkok itu raja yang paling miskin, yaitu Liu Pang dan satu lagi yang diceritakan minggu lalu ya, Ibu Sandria, itu Chu Yuanshang. Itu sampai jadi pengemis, atau sampai jadi pendeta Buddha. Itu tujuannya untuk cari makan aja, bukan mau ritual ibadah. Han Kaozu juga gitu, memanfaatkan ajaran Konghucu untuk melegitimasi kekuasaannya, cari ayat-ayat dalam Konghucu. Makanya dia dianggap taat atau menunjukkan perilaku taat pada ajaran Konghucu. Sampai-sampai ketika dia melakukan perjalanan ke negara Lu, dia ke makam Konghucu, dia sembahyang di situ. Wah, ini ya. Jadi raja pertama atau kaisar pertama yang menghormati Nabi Konghucu. Nah, pada zaman Han Buti, nah dia sebenarnya senang atau dia terpengaruh oleh aliran legalisme. Ya, dia tidak suka dengan aliran Ru atau ajaran Konghucu.
Tapi ada seorang tokoh namanya Tongtungsu. Dia meyakinkan kaisar ini bagus untuk suatu negara. Negaranya akan kuat. Ya. Jadi dia memulihkan ajaran Konghucu. Nah, kalau di dalam ini saya cari sumbernya, ini ketemu di Wikipedia. Websitenya ini, dia menyatakan, ya, Han Buti, menyatakan agama ajaran Konghucu sebagai agama negara. Itu untuk pertama kalinya. Nah, berikutnya dia digerakannya namanya singkirkan 100 aliran, hanya menghormati satu Rusia. Jadi kalau zaman Qin hanya Faxia yang boleh, tapi zamannya Han Buti itu hanya Rusia yang boleh. Yaitu jadi mendorong dan menggembirakan ajaran Kongzi, singkirkan 100 aliran. Yaitu zaman Han. Jadi kejayaan ajaran Konghucu. Nah, sekarang kita mau lihat ajaran Konghucu adalah agama. Ya. Jadi kalau Bukit Kementerian Agama juga selalu menentukan kriteria agama itu apa sampai terlupakan agama-agama asli di Indonesia. Nah, anggapnya ya kamu kepercayaan aja. Jadi ukurannya agama itu apa? Dulu juga Konghucu disebut agama atau bukan agama. Nah, itu kemudian jadi masalah. Konghucu jadi dengan apa itu meneliti ajaran yang ada dalam dirinya sendiri, ingin menyatakan juga dirinya sebagai agama. Lalu baca ayat-ayatnya. Di dalam kitab Tungjung dikatakan firman Tuhan, itulah namanya watak sejati. Hidup mengikuti watak sejati itulah dinamai menempuh jalan suci. Bimbingan menempuh jalan suci itulah dinamai agama. Jadi dalam kitab-kitab suci agama Konghucu itu istilah agama itu udah muncul, asalnya di Ciao. Ciao itu pendidikan, tapi di Ciao di sini agama seperti Pei Ciao, agama Islam, Citu Ciao, agama Kristen, Citu Ciao, agama Katolik, Po Ciao, agama Buddha. Jadi ini diterjemahkannya agama. Nah, Tianmi itu apa? Nah, kadang-kadang bakal Tianfu, Tiansi, Tianyi, firman Tuhan, takdir, berkah Tuhan, kehendak Tuhan, atau kodrat. Jadi ini kalau dulu saya ingin mempelajari ini susah. Terus saya cari-cari padanan katanya yang dekat-dekat artinya apa. Jadi meskipun tidak sama persis, ya mungkin bisa membantu. Kemudian ini Tao, di sini apa Tao? Oh itu Qianli, jalan Tuhan atau hukum Tuhan. Nah itu istilah apa yang lebih banyak dipakainya sedang baca yaitu hukum alam, ya, zizan kueli, semua istilahnya hukum alam. Jadi sebenarnya asal mulanya semua kejadian itu dari alam semesta. Nah, kalau kita lihat dalam kitab perubahan, I Ching, ini Chen itu lambang dari Tuhan. Nah, sifat Tuhan itu adalah Yuan Heng Li Zhen. Jadi, Chen itu maha mula, Yuan, ya, Heng itu maha menembusi. Jadi, segala macam tempat ada. Dimanapun ada. Jadi, tidak ada yang bisa disembunyikan. Li itu memberikan manfaat. Maha pemberkah, Labuten, maha benar, maha kokoh, teguh pendiriannya. Nah itu cerita tentang konsep ketuhanan. Nah sekarang Tuhan adalah ya segala satu yang paling awal. Nah di dalam Shen Tao itu ada sising, kodrat jalan suci. Ada empat itu Yuan Hang Li Zhen tadi, ya. Ada aturan asli dalam penciptaan berlaksa benda. Nah, berlaksa benda ini kita sebutnya Wan-U, itu ada makhluk manusia, tumbuhan, alam, segala macam kita sebut berlaksa benda istilahnya dalam kitab perubahan. Ada 4 katanya ya, 4 tadi 4 kodrat jalan suci itu sifat Tuhan. Istilahnya 4 kebajikan.
Nah, Mengse menerjemahkan 4 sifat ini ya menjadi sutuan. Kalau di dalam kitab terjemahkannya 4 benih. Kalau saya terjemahkan 4 sudut ya. Jadi yaitu jadi. Nah, kalau dalam kitab Mengse susunan jen ili. Tapi kalau kita membandingkan dengan Jen Halichen menjadi zen li i se. Jadi pasangannya seperti ini. Nah, itulah sifat watak sejati manusia. Sifat-sifat ini ada dalam setiap orang ketika lahir ke bumi. Jadi karena orang belajar, kebiasaan berubah, sifat-sifat itu kemudian berubah, berkembang. Antara manusia yang dulunya sama, watak sejatinya baik, kemudian akan berkembang. Masing-masing menimbulkan perbedaan. Salah satu tujuan agama Konghucu adalah kembali kepada watak sejatinya. Kemudian di sini dikatakan ya sumber dari segala satu makhluk yang ada itu istilahnya mahamula atau kausa prima yang mendorong pertama alam kehidupan, memelihara kehidupan. Nah, kalau sudah menjadi 4, nanti kita lihat ada musim semi, ada musim panas, musim gugur, musim dingin. Nah, ini akan terjadi perubahan setiap tahun, sepanjang tahun, dan inilah Tuhan akan memelihara manusia. Itu konsep dari ini ya. Nah, ini kita lihat juga Chen, sang pencipta, Tuhan. Sebenarnya Chen Kun, di sini ada Kun ya. Itu suka diterjemahkan, oh ini langit bumi. Chen Kun itu Tuhan juga. Kalau Chen itu menunjukkan sebagai pencipta, menjadikan orang mengerti tentang mula besar. Jadi ini mahamula ya, awal dari segala-galanya. The Kun yaitu yang penanggap ciptaan, mengerjakan, menyempurnakan benda-benda. Nah, itu seperti bumi yang memberikan berkah kehidupan bagi manusia dan makhluk lainnya. Jadi konsep tentang ketuhanan. Nah, sekarang konsep ketuhanan jadi hubungkan dengan kejadian alam semesta. Nah, ini asalnya katanya di dalam itu perubahan-perubahan itu asalnya Haiti. Jadi di atas Haiti atau sebelum Haiti itu tidak ada apapun. Nah, ada orang yang mengatakan ini Wuci. Ya, Wuci itu konsep Tao Te Ching, ajaran Tao. Ya. Tapi dalam Konghucu itu Haiti itu paling awal, paling tinggi. Nah, kemudian lahir ya dalam kejadian alam semesta tidak ada istilah ciptaan, yang ada lahir. Nah, dua itu apa? Yin Yang, Xian Kun. Jadi dari Haiti keluar Xian Kun, Yin Yang. Nanti ada garis keras, garis lemah. Itu menunjukkan 2. Nah, kemudian dari 2 menjadi 4. Nah, itu 4 musim. Gitu. Ya, itu akan menguasai kehidupan di bumi. Dari 4 keluar Pakwa. Tadi saya sudah sebutkan Pakwa itu apa saja. Jadi penciptaan atau kejadian alam semesta itu ya dari Tuhan seperti ini, kemudian dari Pakwa ini nanti timbul makhluknya. Itu isinya perubahan peleburan. Nah, masih di dalam meeting dikatakan di sini Maha Besar Shen, Kalik yang Maha Sempurna, beraksa benda, bermula daripadanya. Jadi ini Tuhan adalah awal dari segala sesuatu. Nah, semua kepada Shen yang Maha Esa. Ini istilah terkenal dengan Nai Tung Sien. Artinya semua di bawah kekuasaan Tuhan, semua diatur oleh Tuhan. Jadi mereka meskipun tersebar di permukaan bumi, dalam alam semesta, semuanya harus kembali kepada Tuhan. Kemudian kita lihat, ini jalan suci Shen, Kalik semesta alam, menjadikan perubahan dan perburuan. Jadi sudah dilahirkan timbul perubahan perburuan, menjadikan semua masing-masing
menepati lurus dengan watak sejati dan firman Tuhan. Jadi watak sejati ya, awal semula sifat makhluk ketika diciptakan Tuhan, kemudian melindungi berpadu dengan keharmonisan agung. Jadi kalau mereka menepati lurus dengan watak sejati, maka dunia itu menjadi harmonis dan membawa berkah, benar dan teguh. Jadi kalau orang-orang yang berperang terus, itu namanya membawa bencana. Dia menjulang di atas genap benda lain dan makhluk, dan belasan negara menikmati berkah. Jadi kalau semuanya mengikuti hukum alam, ya, dalam agama Konghucu dikatakan ya akan menikmati berkah semuanya. Berikut, nah ini saya kutip dari kitab Perubahan juga. Dan di sini dikatakan ya, dengan sepenuhnya di dalam hukum itu dan berkembang sempurna watak sejati, maka sampai kepada firman Tuhan. Jadi agama Konghucu itu awal dengan watak sejati, maka dia selalu ingin berubah-berubah, menjauhkan diri dari watak sejati. Itu sifat manusia, banyak cobaan, banyak godaan. Maka untuk sampai kepada firman Tuhan, dia harus kembali ke watak sejati ini. Nah, ajaran Konghucu itu disebut bertujuan untuk mengembalikan manusia pada watak sejati. Kemudian dalam kitab suci agama Konghucu, nah tidak ada pernyataan tentang penciptaan, ya. Sesuai dengan ini kita hanya menceritakan sedikit tentang kelahiran. Dalam agama Konghucu ada istilah, jadi mengetahui sudah diberi satu sudut, harus berusaha mengetahui ketiga sudut yang lainnya, ya. Itu ada dalam Sabda Suci Sabda Suci ke-7 ya ayat 8. Jadi wajib belajar. Tuhan tidak pernah bicara, hanya memberikan petunjuk, dan itu juga terus bergantian gerak, diam gerak, maka garis dan lemah, ya, garis kuat dan lemah artinya kekuatan Tuhan yang bekerja dalam manusia. Masalah-masalah dirangkai, dikumpulkan sesuai jenisnya. Benda wujud dibedakan menurut golongannya. Maka terjadilah rahmat nahas. Nah, ini cerita tentang kejadian. Asalnya benda berwujud dibedakan menurut golongannya, ya. Maka langit menjadi berbagai peta, di bumi menjadikan si. Maka semua tampaklah semua perubahan. Jadi alam semesta, kejadian, perkembangan itu diberikan istilah perubahan dan peluburan. Nah, di dalam kitab Lici, ya, saya lebih senang mengatakan catatan kesusilaan. Nah, sesungguhnya adanya manusia adalah oleh kuasa kebajikan Tuhan. Tadi ya, Ian Hamilton ada kebajikan, itu 4 kebajikan. Jadi ada Yin, bumi, ada Yin, langit, bumi. Itu adalah yin yang, jalinan sifat yin dan yang, karena berkumpulannya nyawa dan roh, yaitu mulai Tuhan, ada lagi malaikat, ada lagi roh para leluhur, ya, itu semuanya kita sebutnya nyawa dan roh. Jadi ini sen ya, bukan san. Dari sari semangat, nah itu kalau gerakan-gerakan pada diri manusia namanya musik, ya.
sehari semangat kelima unsur. Jadi gerakan itu kalau di dalam Tuhan ya namanya Tai Chi. Tapi kalau sudah turun ke bumi namanya kebajikan, lalu menjadi yin yang alam semesta, kemudian nanti berkumpulnya roh di dalam dunia manusia, kemudian dalam tubuh manusia namanya pusing. Jadi selalu ada pekerjaan, ada kekuatan yang asalnya dari Tuhan. Nah, ini intinya begini, orang Konghucu itu banyak-banyaklah belajar, ya, banyak-banyak pandai-pandailah bertanya, harus memikirkannya, ya, teliti-teliti, berhati-hati memikirkannya, kemudian jelas-jelas menganalisisnya, dan sungguh-sungguh melaksanakanlah. Orang beragama Konghucu itu harus seperti ini, banyak belajar, banyak bertanya. Nah, ini di dalam zaman dinasti Ming ada tokoh Zhu namanya Wang Yangming. Disebutkan kemarin juga Ibu Sandria ya. Kemudian disebut Tsinghai. Ini manual, orang mengetahui pasti bertindak. Jadi dari orang belajar, mengetahui, menganalisis, dia harus melakukan dengan bersungguh-sungguh. Jadi kalau dia belajar tapi tidak melakukan, ya belum sempurna pelajarannya. Nah, ini agama Konghucu tuh seperti ini. Nah, kalau kita lihat, belajar, bertanya, memikirkan, menguraikan, melaksanakan. Nah, kalau belum berhasil, salah satu yang 5 ini, istilah jangan dilepaskan. Artinya coba lagi. Kalau kita belajar, hari ini kita pusing, sudah tidak mampu lagi, berhenti dulu. Kapan kita belajari? Ya, bila orang lain dapat melakukan 1 kali, kita harus berani melakukan 100 kali. Bila orang lain lakukan dalam 10 kali, kita harus 1000 kali. Terus mencoba. Kitab-kitab suci dalam agama Konghucu, ya, kita sebutnya kitab klasik impian. Ya, umumnya, ya, generik. Tapi kalau di Indonesia sudah jadi agama, kita sebutnya kitab suci. Umumnya kita sesuci. Ya, 4 kitab, ya, 4 buku, 5 kitab. Yang disebut 5 kitab itu ada kitab puisi atau kitab sanjak, kitab sejarah, ada kitab perubahan, ada catatan kesusilaan atau catatan ritual kalau saya. Kemudian ada lagi pencium, kitab musim semi, musim gugur. Nah, buku, ya ini karena ini karangan Nabi. Kalau yang lebih rendah, ya itu namanya 4 kitab, yaitu Tasye, Ajaran Besar, Tungjung, Tengah Sempurna, Sabda Suci, ada kitab Mengsut. Satu lagi di luar kitab suci, Sesucing ini adalah Xiaoqing atau kitab bakti. Ada pengakuan iman. Nah, ini hanya ada di Indonesia. Kreasi umat Konghucu Indonesia untuk sebagai semari atau intisari dari iman orang-orang beragama Konghucu, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung kebajikan, menegakkan firman gemilang, menyadari adanya nyawa dan roh. Jadi kita berbakti, kemudian juga mengikuti gentar rohani. Nah, gentar rohani itu kitab-kitab tadi, ya, buku istilahnya. Kemudian membaca, jadi memuliakan kitab sesuci, kemudian menempuh jalan kemudian itu Feiqian Subo. Nah, ini kalau orang ada acara-acara ritual selalu menyanyikan kidung dengan kata-kata aslinya yang belum pernah dibacakan dalam bahasa Indonesia. Berikut ada buku namanya Catatan Kesusilaan, ya, salah satu dari Sesucing. Nah, ini isinya ritual sejak zaman dinasti Zhou. Ini sebenarnya ada 3 buku, disebutnya Zhouli, Yili. Kemudian ada lagi satu lagi namanya
apa ya, sandi, coli, ini lici. Jadi ada 3 ini kita sebutnya sandi atau disebutnya licing. Jadi agama Konghucu itu selalu cari ritual. Beda dengan filsafat yang tidak pernah mengajarkan ritual. Nah, kemudian di dalam kitab ajaran besar dikatakan seperti ini. Sesungguhnya untuk memperoleh kegemilangan atau untuk memperoleh kembali watak sejatinya hanya tergantung pada orang itu sendiri. Jadi niat yang ada pada orang. Kemudian ini dalam kitab Bhakti, ya intinya seperti ini. Kalau orang berperilaku, orang bertingkah laku, itu yang paling penting, yang paling besar adalah berbakti. Kemudian kalau orang berbakti, ya itu yang paling besar adalah hormat kepada orang tua, misalnya ayah. Ya. Nah, hormat kepada ayah itulah yang menyebabkan dia bisa atau layak berhubungan dengan pasien, di sini surgawi, pasien istilahnya. Jadi pasien itu orang masih hidup. Jadi orang yang bisa berdoa sembahyang kepada Tuhan itu adalah orang-orang atau anak yang berbakti. Kalau tidak berbakti, tidak pernah akan bisa berhubungan dengan Tuhan. Itu inti dari ajaran Konghucu. Bagaimana pasang surut agama Konghucu di Indonesia? Nah, ketika orang-orang Konghucu datang ke Indonesia, filosofinya ini, pembina agama tidak mengubah adat kebiasaan. Artinya adat kebiasaan yang sudah ada, dibiarkan saja berkembang, ya, sepanjang tidak bertentangan dengan agama. Lalu membereskan pemerintahan, tidak mengubah yang sudah baik, ya. Jadi jangan seperti Indonesia, ganti menteri, ganti kebijaksanaan. Itu tidak efisien. Nah, kalimat itu diambil dari buku Catatan Kesusilaan, ya. Jadi rakyat itu sebelumnya itu sudah punya adat istiadatnya sendiri katanya. Nah, kemudian di bawahnya keluar kalimat seperti ini. Rakyat yang lahir di sana pasti mempunyai adat istiadat yang berbeda pula. Nah, kita baru kalimat seperti ini berlaku. Ini modal dalam moderasi beragama pada zaman sekarang ini. Nah, kebiasaan ini artinya bisa kebiasaan sehari-hari, adat istiadat, kebiasaan ritual, ada atau hukum kebiasaan atau konvensi. Berikutnya, nah ini dalam pelajaran dalam kitab kesusilaan. Ini juga modal untuk moderasi. Bila seorang memasuki perbatasan suatu negara, wajib bertanya apa yang dilarang di sana. Kemudian apa kebiasaan di negara tersebut, apa yang ditabukan, yang tidak boleh dilakukan. Ini untuk menghormati orang-orang tempat. Berikutnya, tapi dia juga kalau dia itu tidak berusaha, tidak ingin mengubah kebiasaan lamanya. Jadi dia memegang teguh kebiasaan lama di negerinya. Dia berhati-hati membina diri menurut peraturan-peraturan dan melaksanakan dengan tepat. Nah, ini ajaran dari Sabda Suci. Itu ada murid Nabi Konghucu namanya Pense berkata, hati-hati. Jadi pikirkanlah saat orang tua meninggal di dunia. Ya, jangan lupa memperingati sekalipun telah jauh. Telah jauh ini artinya, wah ini generasi ke berapa terus ke atas. Atau jaraknya juga jauh antara negeri yang ditinggalkan dengan negeri didatangi. Nah ini untuk pemerintahan, kalau orang rajin sembahyang kepada nenek moyang leluhurnya, maka rakyat akan kembali kebal kebajikannya. Jadi kalau rakyat itu ikuti pemimpin aja. Kalau pemimpinnya sering sembahyang, sering menjadi orang saleh, orang berbakti, maka dia juga akan ikut. Kira-kira
Seperti itu, orang sembahyang itu mengajarkan juga orang lain untuk berbuat hal yang sama. Nah, dalam di sini juga ada ajaran. Itu orang memahami ajaran lama, lalu dapat menerapkan pada yang baru. Artinya tidak terlalu tradisionalis, tidak terlalu kuno, selalu akan ada pembaruan. Ya, itulah orang yang bisa dijadikan guru. Nah, ini istilahnya terkenal nih. He apuliu. He itu harmonis, akur, damai, ya. Meskipun tidak sama. Nah, kalimat ini asalnya dari sabda suci. Seorang cinse, yaitu seorang susilawan istilahnya, ya, itu dapat rukun meski tidak dapat sama. Seorang rudah budi dapat sama meskipun tidak dapat rukun. Yang penting sama-sama, akhirnya ya dipaksakan. Saya ingat dulu ada tulisan Muhammad Hatta, ingin persatuan tapi yang didapat persatuan, yaitu memaksakan persatuan. Nah, ada lagi polio. Hak itu rukun. Saya bisa bergaul dengan siapa saja rukun, tapi saya tidak akan hanyut oleh orang-orang lain. Itu dia akan begitu saja akan berubah pendapat. Ya. Rukun mesti tidak dapat sama. Ini prinsip dalam pergaulan dalam agama Konghucu. Nah, satu lagi ya, di sini ya. Jadi bersikap harmonis tidak melanda, artinya tidak hanyut, ya. Bersikap tengah itu ya di sini ya. Jadi selalu mempunyai pendirian dan tidak goyah. Ya. Jadi kalau negara dalam jalan suci, artinya negaranya benar, dia tidak mengubah cita-cita, ikut. Kalau negara ingkar dari jalan suci, sekalipun binasa, dia tidak akan berubah. Nah, itu setiap sikap seorang umat. Kalau sudah benar, dia tidak akan bisa dipengaruhi, tidak akan berubah oleh kondisi seperti apapun. Nah, ini masih moderasi beragama. Kalau berlainan jalan suci, tidak usah saling berdebat. Artinya saya dengan orang beragama lain bisa saja berbeda pendapat. Kalau saling mengetahui boleh, tapi jangan berdebat untuk mempertahankan siapa yang lebih baik. Dalam 100 aliran juga orang berdebat, tapi juga jangan, kalau sudah berbeda tidak bisa berdebat itu saling sampai terjadi konflik misalnya. Nah, karena di Indonesia bagaimana? Beruntung ada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Nah, keberadaan Konghucu di Indonesia itu tidak ada kaitan dengan pengakuan dari pemerintah. Lalu kita lihat berdasarkan pasal ini. Ya. Yang dilakukan oleh pemerintah itu seharusnya pembinaan. Nah, berdasarkan ini penetapan presiden ya, dulu tahun 1946, ini waktu merdeka. Ini sudah ada pengakuan hari raya oleh orang-orang Konghucu, yaitu hari raya orang Tionghoa. Itu tahun baru wafat Nabi Konghucu, Xingbing, Cengbeng, hari lahir Nabi Konghucu. Jadi ini memberikan perlindungan pada sini. Jadi sepanjang tidak melanggar peraturan di Indonesia. Berikut kita tahun peraturan penetapan presiden nomor 1 tahun 65. Jadi menyatakan setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran dalam suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan yang keagamaannya yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu. Penafsiran dan kegiatan menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Dan ini salah satu agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia adalah Konghucu. Ini jadi pengakuan secara tegas terhadap agama Konghucu. Nah, dengan munculnya
Orde Baru keluar instruksi Presiden nomor 4 tahun 67. Jadi menginstruksikannya ini kepada Menteri Agama, bukan kepada orang Tionghoa. Tapi kalimatnya seperti ini karena tahu apa kata dunia kalau larangannya langsung kepada umat. Jadi menteri-menteri yang diberi tugas juga bukan untuk melarang, ya, tanpa mengurangi jaminan keleluasaan untuk memeluk agama dan menunaikan ibadah. Tata ibadah Cina yang memiliki aspek afinitas kultural yang berpusat pada negeri leluhurnya, pelaksanaan harus dilakukan secara intern dalam hubungan keluarga atau perorangan. Jadi sama sekali bukan larangan. Tapi bawahan dari pejabat-pejabat ini di daerah-daerah itu sudah jadi larangan, bahkan jadi ancaman. Itu ada Inpres nomor 4 tahun 67. Kemudian ada Dirjen, surat dari Dirjen Hindu dan Buddha, itu larangan merayakan Imlek di wihara dan setia. Itu juga aneh. Kok bisa begitu keluar di wihara tidak boleh ada Imlek gitu. Kemudian perkawinan umat Buddha, perwakilan umat Buddha, ini Walubi ya, mengeluarkan surat menyatakan bahwa Imlek bukanlah memeluk hari raya agama Buddha, sehingga wihara Maya tidak boleh merayakan tahun baru. Ini benar. Tapi ini kan menggotong lopekong dan acara barongsai ini kan aneh. Apakah benar di wihara ada lopekong barongsai? Oh, ini rupanya yang Sri Dharma itu kemudian berubah nama menjadi wihara pada waktu itu. Sampai hari ini masih ada topekongnya. Itu Sri Dharma. Berikut ada instruksi Presiden nomor 1470 ditegaskan, ya, intinya di sini pemerintah hanya mengakui 5 agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Konsekuensinya kebijakan tersebut membuat hak sipil penganut Konghucu dibatasi. KTP tidak ada Konghucu, pernikahan Konghucu tidak bisa dicatatkan di catatan sipil. Hari Raya Imlek tidak dijadikan hari libur. Dari segi pendidikan di sekolah tidak ada pelajaran agama Konghucu. Berikut ada instruksi Presiden nomor 4 tahun 67, kemudian Presiden yang tadi disebutkan di atas. Nah, orang di jalanan, orang awam mengungkapkan pemerintah tidak mengakui agama Konghucu. Aliran ajaran Konghucu bukan agama. Ajaran Konghucu semata-mata ajaran moral, pendidikan budi pekerti. Ada yang ekstrim, agama Konghucu itu dilarang di Indonesia. Nah, itu lebih hebat lagi. Itu terjadi merupakan suatu tekanan sosial, moral bagi umat Konghucu yang masih bertahan terus dalam suasana Orde Baru. Sampai keluar Gus Dur mengeluarkan Kepres nomor 6 tahun 2000 tentang pencabutan Inpres nomor 4 tahun 67 dengan segala peraturan pelaksanaannya. Berikut. Ini ada keputusan Menteri Agama, ya. Jadi menetapkan hari Imlek di tahun 2001 ya, hari libur nasional, ada embel-embel fakultatif. Nanti zamannya Megawati jadi presiden, keluar keputusan presiden, tapi pertimbangannya ini aneh, dia bukan agama. Tahun baru Imlek merupakan tradisi masyarakat Cina yang dirayakan secara turun-temurun dan di berbagai wilayah di Indonesia. Waduh, masyarakat Cina. Bagaimana dengan masyarakat Jawa, masyarakat Sunda, masyarakat Batak? Apakah ada yang merayakan hari-hari tertentu sebagai hari raya? Wah, kok nggak ada hari ini? Jadi ini pertimbangannya agak aneh nih, mesti dipelajari lagi. Tapi di sini isinya populis, menyenangkan orang, menetapkan hari tahun baru Imlek sebagai hari nasional. Tapi kok hari nasional ya? Nah, itu kita harus mengkaji lebih lanjut. Jadi sama dengan hari
lahir Pancasila, hari apa itu? Hari Buruh Nasional 1 Mei. Nah, karena pendekatan sikap perbuatan prestasinya Konghucu disebut, jadi ajaran Konghucu menyebut nabinya negarawan, ya. Dan disebut juga filsuf, ahli pikir, pendidik. Kemudian terkenal ini Wan Susupiao, dia itu guru agung sepanjang masa. Ini banyak di tempat-tempat peribadatan agama Konghucu. Kemudian juga dikenal sebagai sastrawan karena dulu ada kitabnya, ya, kitab Sancak. Kemudian ada sejarawan, ada 2 kitabnya, kitab Senju dan kitab Suci, ya, dokumen sejarah. Kemudian seniman juga, karena semua membawa kecapi, ada alat musik yang disebut ting-ting itu, apa, dari Pualam, kemudian disebut nabi. Nah, masing-masing sebutan ini ada dalam perkembangan filsafat Konghucu itu bisa dijadikan studi sendiri. Nah, kita belajar memperdalam sejarah Senju dengan ajaran Konghucu sebagai sumbernya, ya. Kemudian belajar sastra, ada 2 kitab Sancak. Juga belajar sejarah sastra apa yang lain-lain, politik misalnya. Nah, di dalam sejarah Indonesia itu sudah ada contohnya orang membuat skripsi, ada yang membuat tesis, ada yang membuat disertasi. Nah, kalau skripsi ada banyak sekali itu di UIN, ya, Universitas Islam Negeri. Kemudian ada tesis. Kemudian juga dalam program manajemen juga ada dalam apa ajaran Konghucu dalam manajemen. Nah, ini yang hebat tuh disertasi. Itu Hakim Agung dari Slumbun, ya. Konfusianisme dan lingkungan hidup, budaya hukum masyarakat papiran. Nah, ini di UI. Lalu rohaniwan kita juga ada Yesus Usman Arif, penyelenggaraan negara menurut Sinse. Sinse itu penganut kehadiran Konghucu. Jadi ini bisa menjadi filsafat politik. Di sini mungkin filsafat sosial atau filsafat tentang lingkungan. Ya, saya kira sampai di sini saja. Ya, sebenarnya nanti. Ya. Ya, Mbak. Ya, aduh, waktu. Maaf. Terima kasih Pak Soyena atas pemaparannya, menarik sekali. Jadi sesuai dengan apa namanya judul dari kelas ini tentang Konfusius sebagai agama dan filsafat, tadi Pak Soyena sudah menjelaskan panjang lebar. Ada 3 hal yang dijelaskan terkait dengan